wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali lewat radio Madinah kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan, petunjuk, rahmat dari Allah dalam segala kondisi ya apapun yang terjadi. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau telah beri segala macam tuntunan untuk kebaikan. Termasuk ya, ini ada yang khusus. Bahwa besok itu kan ada matahari, gerhana matahari. Ya, itu juga ada contohnya. Nek wong-wong liya padha golek duit. Ya, mendatangkan wisatanya dia di hotel ke golek duit. Tapi Nabi memberi contoh untuk sholat sunat gerhana. Itu beda itu ya. Ya boleh saja itu ya, tidak dilarang. Orang mencari menyediakan hotel, menyediakan itu tidak dilarang. Tapi jangan lupa di samping itu juga kita takarrub ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan gerhana macam-macam itu ya. Ya, jadi hati kita tetap selalu ingin dekat dengan Allah Sang Maha Pencipta. Karena apa? Ya, ayat-ayat yang berikut ini kan menjelaskan begitu. Ya, garis besarnya kemarin sudah ada orang-orang yang ya sangat durhaka, kemudian ada orang yang sangat taat, al-abror, itu tempatnya sudah ada, bukunya sudah sendiri-sendiri. Yang durhaka ini as-sijil, kemudian yang abror namanya lafi ilyin, di tempat yang tinggi. Gimana balasannya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, ini sing keri nyaman, sing dhisik wingi mlebu neraka kan. Ya, kadang-kadang anak juga begitu ya, makan itu loh. Sama sego no lawe, segone didhisikno lawe keri-keri gitu, saya kecil begitu. Jadi sing keri itu lebih nikmat ya. Sesungguhnya al-abror benar-benar dalam kenikmatan lafi na'im. Mereka di atas dipan-dipan sambil memandang, ya, nggak sibuk, sudah nyantai, nyantainya kak nyantai di sini, nyantai di kono, lebih nikmat lagi. Ya, engkau dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka cemerlangan nikmat. Ya, ini saya kira tentang nikmat itu kita bahas cepat sehingga selesai surat ini. Ya, setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang catatan amal abror, ayat di atas menjelaskan keadaan mereka. Allah berfirman, sesungguhnya al-abror, ya, orang yang banyak sekali ketaatannya pada Allah, benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar di surga. Mereka duduk dengan santai di atas dipan-dipan yang diselubungi oleh selubung halus bagian kelambu, sambil memandang aneka pemandangan indah ke arah manapun mereka hendak memandang. Ya, nang ngarep ni ya, nang ngengiwo wabeh apik kan sing elek. Nek kutha ana semua apik, isi ana sing kumuh kan iki. Sing pikir kali kuatir lek banjir. Di sana tidak ada. Ya, semuanya menyenangkan.
engkau, ya siapapun, mudah-mudahan termasuk kita, dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka kecemerlangan nikmat, pertanda kesenangan dan kebahagiaan hidup mereka. Belas, ya, nampak gelo sedih itu nggak ada. Ya, sini katakan, ya harus mengadakan hajatan, terus kuabeh berjalan, tapi tidak dititani titik-titik, oh si ono kekurangan, titik kurang, ya di sana sama sekali tidak ada. Kata atau tembung cara Jawa ini naim biasa digunakan oleh Al-Quran untuk kenikmatan akhirat. Kata tersebut menunjuk ke surga serta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan dijelaskan lagi dalam surat berikutnya, surat At-Takasur, ya nanti. Insya Allah ya. Insya Allah, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nanti besok, kita nggak tahu. Atas dasar itu keberadaan al-abrar dalam naim dipahami dalam arti keberadaan mereka di surga disertai dengan ampunan Allah, dan kecemerlangan wajah mereka itu adalah akibat dari keberadaan mereka di sana dalam keadaan bebas dari dosa yang mengeruhkan wajah. Salah itu ketoknya. Ya, antara lain juga kita itu kan mungkin setiap sholat atau ada orang yang selalu dalam keadaan suci, ya berwudu terus gitu, itu aja sudah ketok, ya di mahsyar tuh wong sing ahli wudu wis ketok. Ya, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqauna min rahiqim mahtum khitamu misk, ya miskum wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim ainan yasrabu bihal muqarrabun. Shadaqallahul azim. Ya, ini rinciannya. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak, durung dibuka belas. Ya, Pak podo Pak karo oplosan karo mati. Di sana minum ini enggak mati. Ya. Jadi durung buka belas. Laknya adalah kasturi, ya minyak yang kelas 1 itu ya. Nah. Dan untuk itu hendaknya berlomba para perlomba, falyatanafil mutanafisun, ya. Kalau barang yang menguntungkan orang berusaha berlomba situ. Nah, kita juga sesuai dengan kemampuan kita. Antara lain ini ngaji berlomba. Kita ngaji itu antara lain ingin mencapai ke sana kan ya. Dengan gaya kita sendiri, ya, sedekah macam-macam, sholat sunat, kusuf macam-macam itu artinya berlomba untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan campuran ya miras surga itu, ya, khomernya surga itu adalah dari tasnim, ya mata air yang ya dari orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabin. Tadi itu ada campurannya. Campurannya bukan yang sini kan oplosan kan campuran, tapi mateni wong. Kalau nggak mati wuto, ya bisa buta. Ini campuran semua yang istimewa, dicampur tambah enak. Ya. Setelah menjelaskan keadaan dan rupa, ya, keadaan al-abrar, orang-orang dekat dengan Allah, ayatnya menjelaskan salah satu dari hidangan yang disuguhkan kepada mereka. Ya, firman Allah tadi, mereka diberi minum, yusqauna itu diberi minum, yakni dilayani oleh remaja-remaja surga. Ya, di sini kalau yang model biasa kan juga ada yang melayani, ya tamu tuh dilayani. Kalau model ambil sendiri ya, ambil sendiri ya. Tapi di sana dilayani dengan hidangan antara lain, ya minuman dari khamr surga. Ya, surga khamr itu di dunia haram, belas ojo cedek-cedek kan gitu. Tapi di sana disediakan, ya.
Tapi khamernya khamer surga, bukan khamer yang dibikin oleh ya topi miring macam-macam. Ya, ada topi miringnya. Ya. Ya. Tempatnya dilak, ya. Belum dibuka sama sekali, ya. Saat akan diminum. Laknya apa? Dilak itu ya sama dengan kalau misalnya kita apa? Gas itu kan ada laknya ya. Mungkin juga dijamek juga dilak ya. Ya. Obat-obatan ya supaya tidak diganti dengan yang lain. Laknya itu adalah kasturi ya. Ya apa wujudnya kita nggak tahu, Allah yang ya baru nanti kalau kita dapat rahmat Allah di sana baru tahu. Sekarang nggak tahu. Tapi bisa menggambarkan. Ya minuman tersebut benar-benar merupakan puncak kelezatan minuman dan untuk meraih kenikmatan itu hendaknya berlomba. Nggak boleh terlalu nyantai. Saiki jamaah mendekat jamaah. Ya, nggak boleh. Ya, kecuali ada uzur. Ya, dengan melakukan aneka ketaatan pada Allah dan Rasulnya dan campuran khamr surga itu ya bila hendak mencampurnya adalah dari tasnim yakni mata air yang minum ya mata air ya sumbernya hanyalah al-muqarrabin hamba-hamba Allah yang didekatkan kepadanya. Ya, mudah-mudahan ini juga. Ini di dunia ya, tapi ya. Jadi kita diberi oleh Allah ya sumber air. Mudah-mudahan yang jelas nggak pernah kekurangan air Masjid Jami ini. Ya kita syukuri ya, tapi juga nggak boleh boros juga. Ya kita nggak boleh boros juga. Kata khitam ya dipahami oleh banyak ulama dalam arti sesuatu yang menutupi. Botol-botol yang berisi minuman keras biasa disimpan sekian lama bahkan ditutupi dengan tanah atau ditanam agar lebih lezat. Ya. Itu sampai ratusan tahun kadang-kadang. Regane luwih larang. Ya. Anggur di Perancis macam itu. Ya. Sampai ratusan tahun. Makin lama makin mahal. Ya, di sini juga begitu ya. Mbako sing pas ngerajang karo sing disimpen setahun mahal yang sudah disimpan 1 tahun. Kopi tas giling ngonceki didol regane mungkin 15, tapi kalau sudah 1 tahun mungkin bisa 25 atau lebih. Asal ya menyimpannya baik. Ya. Ya beras itu ya bisa disimpan bagus ya asal kering ya. Ya, gabah itu kalau kamu dirumbung itu 2 tahun nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kepingin beras anyar kan gitu orang. Ya pas panen ya biasanya beras gabah suwe di tutu ya itu mekar. Ya mekar tuh masak banyune luwih akeh kan gitu ya. Beras anyar cukup banyu sedikit karena ya kandungan airnya masih sedikit. Itu cerita kecil saya begitu. Ya ada juga yang baca kata ini dengan khotimah. Ya. Khotimuhu, yakni akhir dari aroma yang muncul setelah minumnya merupakan aroma kasturi yang sangat harum, bukan seperti minuman keras di dunia ini. Jadi habis minum itu harum. Kalau di sini wong nyetir tabrakan didelok karo polisi, oh mambu alkohol. Oh iki wong mabuk kan gitu ya. Kalau sana habis minum itu harum. Ya, polisi ada kecelakaan ditelok iki. Oh mari ngombe arak mungkin. Ya. Ya itu pekerjaannya polisi. Ya pekerjaannya polisi ya. Enggak tahu apa Raffelia itu kerem sebabnya apa kan diteliti juga apa kakean momotan kan bisa juga ya mesti ini truk
umurke mek sakmene iku ngluwihi kan gitu. Supaya nanti diperingatkan, sah bandar. Ya, kalau memberangkatkan kapal sudah harus diukur ya kemampuannya. Kata fal yatanafas ya terambil dari kata nafis ya sesuatu yang sangat bernilai. Hal yang demikian biasanya diperebutkan. Ya kejuaraan nomor 1 kan mesti direbutkan, itu barang yang ya misalnya piala mestinya lebih baik dari untuk nomor 2 dan nomor 3 kan gitu ya. Ya haji itu banyak haji, tapi yang dicari haji yang mabrur kan begitu. Jadi yang baik itu yang diperebutkan. Sehingga di sana betul-betul ibadah nggak nang pasar tok blonjo. Mumpung di sana gitu loh. Ya. Ya, jadi atau sesuatu yang ya diusahakan untuk memperoleh ya, atau dinanti-nantikan. Ya ketiga maknanya tercakup dan pengertiannya oleh kata yang digunakan ayat ini, yaitu kata-kata yatanafas. Ya. Kata tasnim, ya. Ini saya dulu pernah nama orang tentara barangkali, namanya Hertasning. Kira-kira khair asalnya wong ya. Orang Sulawesi kalau N itu jadi eng ya. Ramang ya. Ramang itu pemain sepak bola kan. Itu namanya Rahman. Itu jadi N jadi eng orang-orang sana gitu loh. Ya. Jadi jangan kaget, kita harus tahu kebiasaan suku-suku itu mengucapkan itu berbeda. Ya Ramang itu Rahman. Tidak tahu dulu kiper atau apa itu atau back. Ya. Kata tasnim adalah nama salah satu mata air di surga. Ya. Kata ini terambil dari sanama yang berarti meninggikan. Karena itu punuknya unta dinamai Sinam. Ya. Sama sin nun mim. Ini mengisyaratkan bahwa mata air tersebut berada pada suatu ketinggian sejalan dengan tingginya kedudukan hamba-hamba Allah yang didekatkan kepadanya. Kenapa kok sumber itu dhuwur Gusti Allah? Ya, biar mengaliri yang bawah itu enggak usah repot-repot, ya. Di Gunung Semeru kono ya, banyune mili nang Malang, gawe sawah sak pirute ya, untuk air minum dan sebagainya. Ya, kalau sudah airnya di bawah untuk mengalirkan butuh pakai pompa. Tapi kok itu gampang kok golek daerah sing dhuwur karo sing ndek sawah juga begitu. Ya. Sawah sing diileni kaitan sing dhuwur, tulaan jenenge. Ya kemudian ke bawah-bawah jenenge buntaran. Gitu karek milito, karek engkai got sing apik kan gitu, supaya air itu rata. Kalau nanam padi semua padinya supaya bagus gitu lah. Minuman yang disuguhkan ini benar-benar sangat istimewa, berbeda dengan khamar surgawi yang lain yang sumbernya adalah sungai-sungai yang mengalir. Ada lagi ya. Di surga itu juga tidak satu-satunya, yang ini tertinggi kualitasnya. Nanti ada kalau baca surat Muhammad nanti ya, insya Allah itu ada juga minuman yang enak tapi tidak setinggi ini. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, supaya tahu ini yang orang-orang yang baik, ini yang tidak baik di dunianya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa ya, dulu waktu di dunia orang-orang itu menertawakan orang beriman. Apa sih repot kalau amu esuk nang masjid. Ya. Dan apabila mereka berlalu ya orang masjid ya tambah diisin-isin kan begitu ya. Mereka saling mengedip-ngedipkan mata, mencep. Ya, padahal yang terkiri kan ya rasanya tenang gitu ya, akan melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang ahli dosa ya, sing biasane ngombe, sing biasane judi macam itu mencep nang wong sing katelo nang masjid ya.
Setelah ayat yang lalu membandingkan perolehan ganjaran ya, antara orang ya, balasan ya, para pendurhaka dan orang-orang yang taat, ayat di atas menguraikan langkah laku para pendurhaka pada hamba Allah yang taat. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, yang melakukan aneka pelanggaran agama dan moral, dulu ketika hidup dunia selalu ya, menertawakan, melecehkan orang-orang yang beriman yang taat. Apa sih poso bulan Ramadan luwe-luwe ya gitu. Padahal luwenya poso itu sebenarnya kalau sudah diniati itu biasa-biasa aja kok. Orang bekerja ya biasa ya, guru ngajar ya biasa. Soalnya kalau es maghrib menemui ya kegembiraan pertama ya, kegembiraan di dunia. Nanti orang yang puasa itu akan menerima kegembiraan yang lebih di akhirat nanti. Jadi orang berdosa ya menghina, meremehkan dan sebagainya. Kata yatahomazun di akhir ayat tadi asalnya homaza, ghin mim za, yakni isyarat dengan mata. Ya, wong gak seneng ndak tahu, mulut kan mencep kan ya. Atau alis atau tangan sebagai bentuk ejaan dan penghinaan. Ya, jadi kamu madhep saraman ku melengos itu ya isyarat-isyarat tandane gak seneng. Ya. Kita biasa-biasa aja. Gitu aja kok repot kalau Gus Dur ya. 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 Kita tetap ya, itu memang sudah dari aturannya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan. Berikutnya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafidin. Jadi menerjemahkan ayat ini harus hati-hati. Ada mereka orang yang ahli taat, ada mereka yang ahli maksiat gitu ya. Dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka atau teman-teman mereka, ini orang-orang yang di maksiat ya, mereka kembali dalam keadaan gembira, mari ya, mencemooh orang-orang yang beriman. Ono marem ya, Pak. Marem yang tidak bagus gitu ya. Dan apabila mereka melihat mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang sesat ya. Dari ahli maksiat itu mengatakan orang-orang yang taat itu orang sesat. Repot-repot isu-isu tangi-tangi wong kemulan si anget. Padahal mereka tidak diutus menjadi penjaga-penjaga ya, orang tapi kadang-kadang ya orang-orang itu kan ngawasi aja, orang yang taat diawasi. Padahal mereka tidak ditugaskan itu. Masing-masing orang harus mengawasi dirinya sendiri. So, nanti di hadapan Allah masing-masing orang itu menghadap sendiri-sendiri. Ya, kalau sampean wis noto awake dhewe, aku enggak perlu ngawasi sampean. Ya, kalau saya sudah noto awas itu kan sampean enggak perlu ngawasi. Iya, kita yakin ya, di samping Allah itu Sami'un Alim juga ada malaikat-malaikat yang diutus yang nyatat apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Jadi enggak usah menungso kita amar makruf, awakmu keliru, benerin ini itu amal baik gitu. Tapi untuk nguasai mencelengi tonggo. Ya. Itu bukan kewajiban kita. Kalau sudah ngaji, kita doakan mudah-mudahan iso nata awake dhewe gitu. Kan sampean repot ngawane tangga ni, ana sing tuwek, ana sing nom, ana sing arek, sampean kesel dhewe gak kober mutanafis tadi itu, berlomba-lomba mencari kebaikan.
Ya, ayatnya di atas masih lanjutan penggambaran sikap para pendurhaka terhadap kaum yang beriman. Yakni, dan di samping itu juga apabila mereka orang berdosa itu kembali pada keluarga mereka atau kelompok mereka kembali dalam keadaan gembira, lagi angkuh karena merasa berhasil mengejek kaum beriman. Marem. Maremnya marwelek gitu loh. Jadi bukan marem yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka yang bergelimang dosa itu melihat mereka yang beriman, mereka mengatakan pada rekan-rekannya dengan merasa puas, sesungguhnya mereka yang beriman dan benar-benar ya itu orang-orang sesat, yakni keliru dalam pemikiran karena meninggalkan agama nenek moyang dan percaya pada Nabi Muhammad. Ini orang zaman dulu. Asalnya kan menyembah berhala-berhala. Kenapa kok ditinggal, kok keliru mengikuti ajakan Nabi Muhammad. Itu kalau zaman dulu. Zaman sekarang tetap saja ya. Orang ahli maksiat itu sikapnya kurang lebih ya sama saja. Mereka berkata dan bersikap demikian padahal mereka orang-orang yang berdosa itu tidak diutus dan ditugaskan oleh siapapun menjadi penjaga-penjaga bagi orang yang beriman. Juga tidak ditugas memberi penilaian orang lain. Ya, kembali seperti itu. Kita ini ojo repot ngopeni wong awake dhewe gak kopen. Ini penting, asal kita sudah tahu kewajiban kita pada Allah apa, pada sama makhluk apa. Ya kita tingkatkan dari waktu ke waktu, mumpung masih diparingi umur. Ya masih dikasih umur, masih hidup. Kalau sudah kita mati kan nggak sempat lagi, kan gitu. Ada juga yang memahami ayat 33 di atas sebagai kelanjutan dari ucapan para pendurhaka yang direkam. Ya, ayat 32. Seakan-akan para pendurhaka itu berkata, orang-orang beriman adalah orang-orang yang picik dan sesat kakalnya. Mereka mendesak kita agar beriman, padahal mereka orang-orang beriman itu tidak memiliki sedikit keistimewaan pun atas kita, dan juga mereka tidak diutus dan ditugaskan oleh siapapun menjadi penjaga-penjaga bagi kita yang mereka nilai sebagai orang-orang durhaka. Sama ya. Jadi fungsinya seperti itu. Kita ini noto awake dhewe ya, kewajiban pada keluarga, noto keluargane, apik karo tanggane, gak usah mentelengi tangga. Ya, gak sopan iku. Penggaweanmu apa? Penghasilanmu sedina oleh piro itu gak perlu. Gak perlu, itu gak sopan. Ya, kita doakan ya, mudah rezekinya yang halal saja. Ya, sing sekolah ya, mudah-mudahan lancar belajarmu oleh ilmu sing manfaat. Cukup. Ya. Ya, ini akhir dari surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yang durun hal suwibal kuffaru makanu yaf'alun. Shadaqallahul alim. Maka pada hari ini ya, hari kiamat bukan dino iki ya. Ya. Terhadap orang-orang kafir ya, menertawakan. Orang-orang beriman menertawakan. Kalau di dunia dulu orang-orang yang kafir menertawakan orang mukmin, hari ini di akhirat nanti ya orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ya, belum rasakno kan gitu ya. Gak apa-apa. Kalau di sana gak apa-apa, sudah diridhai Allah, ditetapkan surga. Kalau orang kafir rasakno ya. Ya, jadi orang mukmin mereka di atas dipan-dipan sambil memandang al-araiki yang turun. Apakah orang-orang kafir diberi balasan terhadap apa yang dulu mereka kerjakan? Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Ini pertanyaan. Pertanyaan sebenarnya tidak perlu dijawab, itu pasti. Orang kafir juga akan menerima balasan siksa terhadap apa yang dikerjakan
di dunia kan ono pitakon sih nggak perlu dijawab ono. Ya. Setelah ayat yang lalu menjelaskan sikap para pendurhaka di dunia ini terhadap orang beriman, ayat di atas menjelaskan sikap orang beriman terhadap orang-orang di akhirat kelak. Ya, terhadap orang-orang terutama orang kafir di akhirat. Firman Allah, sebagai akibat dari penghinaan dan ejaan para pendurhaka itu ketika mereka di dunia, maka pada hari ini yaitu hari kiamat, orang-orang beriman terhadap orang kafir yang dulu meremehkan mereka kini berbalik mentertawakan. Tuh, biar kamu seperti itu, saya kira sakno yo. Mereka orang beriman duduk dengan santai di atas dipan-dipan sebagai yang lalu tadi sambil memandang pemandangan indah. Apakah orang-orang kafir yang diberi balasan terhadap apa yang dulu mereka kerjakan? Ya, jawabnya di sini iya. Tentu saja mereka diberi balasan sesuai dengan dosa-dosa mereka. Ya maling kecekel, wis diadili ya nang bui kan gitu. Kasarannya kan begitu. Kalau maling ya, kriminal tuh macam-macam ya. Tutul sabu ya sama kriminal ya. Konangan ya diputus hakim lebu pakunjaran. Didahulukannya kata alladzina amanu ya. Atas kata yadhakun ya, dohika itu tertawa. Bukan menyatakan pada hari ini tertawalah orang-orang beriman terhadap orang kafir, tapi untuk menyesuaikan sikap kaum beriman itu terhadap orang kafir dengan sikap kaum kafir saat mereka di dunia. Ya. Dahulu di dunia mereka ya, hanya terhadap orang beriman saja yang mereka tertawakan. Lek kancane padha kafire kan enggak gitu ya. Kini di akhirat orang beriman juga hanya mentertawakan orang-orang kafir. Ya, tidak mentertawakan teman-temannya sama-sama beriman. Ya. Ya, kalau di dunia kadang-kadang ya padha beriman ya kekuyan-kuyan itu kadang-kadang mentertawakan, di sana tidak ada. Jadi fokus bahasanya itu orang beriman mentertawakan orang-orang kafir, sebagaimana di dunia orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman. Tawanya orang-orang beriman boleh jadi sebagai tawa melihat keadaan orang kafir tersiksa yang dulu pernah mentertawakan mereka. Ya. Kapok ya seperti sinilah kalau ana kancane dijak sinau gak gelem, mor-mor gak lulus. Awakmu pian wis tak jak sinau, saiki gak lulus gak gelem. Ya, tapi tetap saja kita itu tetap baik ya, mudah-mudahan kamu rajin nanti bisa lulus gitu ya. Tapi kalau di akhirat kan sudah ada kesempatan tuh enggak ada. Boleh jadi juga karena mereka melihat perlakuan malaikat terhadap orang-orang kafir yang mengandung ejaan sehingga menimbulkan tawa mereka. Jadi malaikat memperlakukan orang kafir sehingga yang mukmin ini mentertawakan. Misalnya mereka dipersilahkan keluar dari neraka, misalnya itu perintahnya malaikat, metua. Sehingga berbondong-bondong ke pintu keluar, tapi tiba-tiba setelah sampai pintunya mereka menemukannya tertutup lagi. Jadi di akhirat itu kalau sudah makin hari makin nikmat, tapi yang di neraka makin hari makin sengsara. Atau bisa juga tertawanya guyune wong itu adalah tawa bahagia dengan aneka nikmat yang mereka alami, yang mereka bandingkan dengan siksa dan kecelakaan yang dialami orang-orang kafir yang pernah mengejek dan melecehkan mereka. Ya, kata suwiba ya, sawaba yusawibu itu dari sawab, itu kan balasan ya, ganjaran atas kebaikan. Ya, asabakumullah, mudah-mudahan Allah memberi balasan yang baik bagi kalian kan gitu ya. Karena itu penggunaannya pada ayat ini merupakan ejekan, karena tentu saja balasan terhadap mereka itu adalah balasan buruk akibat perbuatan mereka. Ya tadi kita
masak apa ya, ini wedang, monggo diunjuk. Ya, pada orang-orang yang kafir itu rasa nanti ombe nanah gitu kan gitu ya. Ya, kode yang tapi itu mengandung makna yang berbeda. Firman Allah merekam ucapan beriman, ya, ucapan orang beriman, apakah orang kafir telah diberi balasan terhadap apa yang dulu mereka kerjakan, bisa juga dipahami dalam arti pertanyaan yang diajukan orang-orang beriman satu sama lain tentang telah jatuhnya siksa terhadap orang-orang yang durhaka sudah belum, ya. Takon sampean kada kono swarga insyaallah. Takon si fulan sing pian mateni wong wis dihukum durung. Itu bisa juga, ya. Tonggo bisa juga kayak tetangga itu bisa aja ya, entah korupsi atau pokoknya berbuat yang melanggar perintah Allah. Pertanyaan ini merupakan salah satu bahan percakapan yang mereka lakukan sambil duduk santai di atas dipan-dipan surgawi. Ya, kita kan bisa duduk-duduk sore-sore ngopi, ya apa dagang mamang laris ya. Oh, alhamdulillah kan di dunia kan begitu ya. No, kali ini banjir ya apa sawahmu gak kebanjiran. Itu kalau di dunia. Di akhirat lain yang dibicarakan, tapi semua dalam keadaan nikmat. Awal surat ini berbicara tentang kecelakaan. Wailul lil mutaffifin, ya. Surat ayat yang pertama yang akan menimpa orang pendurhaka. Akhirnya melukiskan sekelumit dan kali kecelakaan dan kehinaan itu. Jadi antara pembukaan dengan akhir ini klop gitu ya. Pas. Ya, demikian bertemu awal surat ini dengan akhirnya, ya. Shadaqallahul azim. Nah, benar Allah dengan segala firman-Nya yang menyerasikan, ya, ayat-ayat dalam satu surat. Mudah-mudahan kita juga bisa menyesuaikan mana yang diancam dan mana yang digadang-gadang dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una bindakal darajat wa tubaluna bi'usul ghayat min jami'il khairal hadiya ba'dal mati arhamar rahimin. Manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka anta alamul ghuyub. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'a wa annal batila batilan wattinaba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.